Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu terlindung dari virus yang sedang melanda dunia. Baik anak-anak, mari hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Tepatnya adalah materi kelas 4, tema 8, subtema 3, pembelajaran 4. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Pernahkah kalian menonton pertunjukan drama? Drama adalah karangan yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku yang dipentaskan. Seperti halnya sebuah cerita, drama juga memiliki unsur-unsur cerita, tokoh, penokohan atau karakter, latar atau setting, tema, dan amanat yang dapat kita ambil. Pernahkah kalian menerapkan sebuah drama? Dalam sebuah drama, kalian dituntut untuk memerankan tokoh. Langkah yang paling tepat dalam memerankan tokoh adalah kalian harus memahami sifat dan watak tokoh tersebut. Selain itu, kalian juga harus memperhatikan kostum yang dikenakan, ekspresi, dan gerak anggota tubuh kalian saat berperan dalam drama tersebut. Contohnya, pada saat kalian akan memerankan cerita Cindir Laras. Terlebih dahulu kalian harus membaca cerita tersebut, kemudian kalian memahami tokoh watak dari masing-masing tokohnya. Apakah kalian tahu cerita tersebut? Carilah informasi tentang cerita yang berjudul Cindir Laras. Karakter atau sifat dalam sebuah cerita bermacam-macam. Dalam kehidupan sehari pun, karakter manusia juga beragam. Meskipun demikian, manusia harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Selain itu, sebagai manusia kita harus saling membantu. Mengapa demikian? Kita hidup pasti memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Coba amatilah lingkungan sekitarmu. Identifikasikan kegiatan ekonomi orang-orang di sekitar kalian. Apakah pekerjaan mereka? Pekerjaan yang dimaksudkan yaitu mata pencaharian sehari-hari yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencaharian penduduk dapat dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat, yaitu corak kehidupan tradisional atau sederhana dan corak kehidupan modern atau juga disebut kompleks. Mata pencaharian penduduk yang memiliki corak sederhana sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam, contohnya pertanian, perkebunan, dan peternakan. Adapun mata pencaharian penduduk yang memiliki corak modern biasanya lebih mendekati sektor jasa, transportasi, dan pariwisata. Adanya keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi penduduk Indonesia menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat. Hubungan antar karakteristik antar individu masyarakat tersebut memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme dalam diri setiap individu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air tercermin dari sikap mau menerima keragaman karakteristik individu dalam masyarakat sebagai kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat akan senantiasa menjaga keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, bukan menghilangkan keragaman tersebut. Dan yang kedua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia telah dikenal bangsa-bangsa dunia sebagai identitas diri
bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam karakteristik masyarakatnya, tetapi bisa bersatu dalam kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikatnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Kunci sukses mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keragaman yaitu memegang teguh semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia akan memperkaya khasanah budaya bangsa. Kekayaan khasanah budaya masyarakat Indonesia yang beragam memberikan nilai keunikan dan keindahan tersendiri, sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara untuk mengetahui dan mempelajari keragaman budaya Indonesia. Yang kelima, menambah pendapatan nasional. Dengan menjadi simbol pariwisata, otomatis akan menambah atau pendapatan negara. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke tempat-tempat pariwisata Indonesia. Yang keenam, memupuk sikap toleransi. Adanya keragaman karakteristik masyarakat Indonesia menuntun sikap toleransi yang tinggi dari segenap masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi antar masyarakat dapat ditunjukkan dengan sikap saling menghormati perbedaan yang ada, tolong-menolong tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada, dan menunjukkan tinggi kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. Sudahkah kamu memupuk sikap toleransi dalam keragaman dengan masyarakat di lingkungan sekitar kalian? Apa bentuk tindakan memupuk sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggal kalian? Nah, sekarang waktunya membuat tugas. Tugas 1, carilah informasi tentang cerita Cindelaras. Kamu bisa membaca buku, atau membuka Google, ataupun memutar video di YouTube, ataupun di media-media yang lain. Dan tulislah ringkasan mengenai cerita tersebut, yaitu cerita Cindelaras. Tugas 2, tuliskan 5 tindakan sebagai bentuk toleransi dalam keragaman yang kalian lakukan di lingkungan tempat tinggal kalian. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, demikianlah materi kita kali ini. Toleransi dalam keberagaman adalah kunci utama dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Lakukan itu dimanapun kalian berada dan kalian akan disenangi banyak orang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.